Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Abdul Rahman Boeng, mahasiswa RPL kelas Buru Selatan, program studi, bimbingan dan konseling. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya dengan mata kuliahnya asesmen tes dengan topik mengenal alat tes psikologi tes minat. Yang pertama, teman-teman sekalian, alat tes psikologi atau tes minat ini adalah alat psikologi yang digunakan untuk mengukur ketertarikan, preferensi, dan kecenderungan seseorang terhadap bidang kegiatan, pekerjaan, atau aktivitas tertentu. Tujuan utamanya adalah membantu individu memahami bidang yang paling sesuai dengan dirinya, terutama dalam pendidikan, pemilihan jurusan, dan perencanaan karir. Yang kedua, tujuan dari tes minat adalah 1. Membantu memilih jurusan pendidikan, membantu perencanaan karir, mengetahui potensi pengembangan diri, menyesuaikan pekerjaan dengan ketertarikan individu, dan mengurangi kesalahan memilih bidang studi atau pekerjaan. Yang ketiga, karakteristik tes minat itu dia bersifat non-akademik, berdasarkan preferensi pribadi, tidak ada jawaban benar, salah atau benar. Hasil dapat berubah sesuai dengan pengalaman dan perkembangan individu. Selain itu teman-teman, ibu dosen yang terhormat, ada beberapa macam tes minat. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa tes minat. Di antaranya adalah 1. SVIB. SVIB atau Strong Vocational Interest Blend adalah salah satu alat tes minat karir yang digunakan untuk mengukur ketertarikan seseorang terhadap berbagai bidang pekerjaan. Tes ini dikembangkan oleh EK Strong JR dan menjadi dasar dari tes yang lebih modern yaitu Strong Interest Inventory. Tujuan SVIB adalah mengetahui minat seseorang terhadap jenis pekerjaan tertentu, membantu memilih jurusan pendidikan yang sesuai, memprediksi kecocokan karir di masa depan, membandingkan minat individu dengan orang yang sudah sukses di bidang tertentu. Cara kerja SVIB ini adalah peserta akan diminta menjawab apakah mereka suka, tidak suka, atau netral terhadap berbagai aktivitas pekerjaan atau situasi kerja. Jawaban tersebut kemudian dibandingkan dengan pola minat orang-orang yang sudah bekerja di berbagai profesi. Bidang yang biasanya diuji adalah yang pertama, ilmu pengetahuan atau sains, riset, seni dan kreativitas, sosial, membantu orang, bisnis dan kepemimpinan, teknik dan mekanik, dan administrasi dan data. 2. Tes Holland. Tes Holland atau Holland Coach atau RISEC adalah tes minat karir yang dikembangkan oleh psikolog John Holland Test. Tes ini digunakan untuk mengetahui tipe kepribadian seseorang dan hubungannya dengan pilihan pekerjaan atau jurusan yang sesuai. Berikut ada 6 tipe dalam tes Holland atau RISEC ini, yaitu realistik atau suka pekerjaan praktik, alat, mesin, atau kegiatan lapangan. Contohnya teknis, mekanik, petani, dan insinyur. Ada juga investigatif, suka berpikir, menganalisa, dan penelitian. Contohnya seperti ilmuwan, dokter, analisis data.
Yang berikut ada artistik, suka membantu, mengajar, dan berinteraksi dengan orang. Contohnya guru, konselor, perawat, dan pekerja sosial. Berikut ada enterprising, suka memimpin, persuasi, dan bisnis. Contoh, pengusaha, manajer, marketing, dan politikus. Yang berikut itu ada konvensional, suka keteraturan, data, dan administrasi. Contohnya, akuntan, sekretaris, dan administrasi kantor. Fungsi tes Holland adalah menentukan minat dan kepribadian kerja, membantu memilih jurusan pendidikan, mengarahkan perencanaan karir, menyesuaikan pekerjaan dengan karakter individu. Yang ketiga, tes RMIB atau Rockwell Miller Interest Blank. RMIB adalah salah satu tes minat karir yang digunakan untuk mengetahui minat seseorang terhadap berbagai jenis pekerjaan di bidang kerja. Tes ini dikembangkan oleh Rockwell dan Miller dan banyak digunakan dalam bimbingan konseling untuk membantu perencanaan pendidikan dan karir. Tujuan RMIB ini satu, mengidentifikasi bidang pekerjaan yang paling diminati. Terus membantu memilih jurusan pendidikan yang sesuai, menentukan arah karir yang cocok dengan minat individu, mengurangi kesalahan dalam pemilihan pekerjaan. Cara kerja RMIB, peserta diminta menilai atau memberi perangkat pada berbagai jenis pekerjaan, biasanya memilih pekerjaan dari yang paling disukai sampai yang paling tidak disukai. Hasilnya menunjukkan kecenderungan untuk minat seseorang. Kelompok yang termasuk dalam bidang RMIB ini ada outdoor atau pekerjaan luar ruangan, mechanical, teknik dan mesin, komputasional, angka dan perhitungan, scientific, penelitian dan sains, personal, kontak berhubungan dengan orang, estetik, seni dan kreativitas, literari, menulis dan bahasa, musikal atau musik, social service, pelayanan sosial, clerical, administrasi dan ketelitian, praktikal, pekerjaan praktis sehari-hari. 4. Tes KUDER. KUDER Preference Record Vocational. Tes KUDER adalah salah satu tes minat karir yang digunakan untuk mengetahui minat seseorang terhadap berbagai bidang pekerjaan berdasarkan pilihan aktivitas yang disukai. Tes ini dikembangkan oleh G. Frederick KUDER dan banyak dipakai dalam bimbingan konseling juga untuk membantu pemilihan jurusan dan karir. Tujuan dari tes KUDER ini adalah mengidentifikasi minat kerja seseorang, membantu menentukan jurusan pendidikan yang sesuai, mengarahkan perencanaan karir, mengetahui bidang pekerjaan yang paling diminati. Cara kerja tes KUDER di sini, yang pertama, peserta diberikan berbagai pilihan aktivitas dalam satu kelompok. Dari pilihan tersebut, peserta memilih yang paling disukai dan paling tidak disukai. Jawaban menunjukkan kecenderungan minat kerja seseorang. Bidang yang diukur dalam tes KUDER ini ada outdoor, ada mechanical atau teknik mesin, komputasional, angka dan perhitungan, scientific, penelitian dan sains, dan juga ada berbagai macam jenis lainnya. Yang kelima, ada DAT atau Differential Aptitude Test. DAT atau Differential Aptitude Test adalah tes bakat yang disebut dengan aptitude test
yang digunakan untuk mengukur kemampuan dasar seseorang dalam beberapa bidang penting yang berhubungan dengan keberhasilan belajar dan pekerjaan. Berbeda dengan tes minat atau DAT berfokus pada kemampuan atau potensi, bukan kesukaan. Tujuan dari DAT ini adalah mengukur kemampuan dasar individu, membantu menentukan jurusan pendidikan yang sesuai, memprediksi keberhasilan belajar atau kerja, membantu perencanaan karir. Aspek yang diukur dalam tes DAT adalah verbal reasoning atau kemampuan memahami kata dan bahasa. Terus numerical ability, kemampuan hitung dan angka. Abstract reasoning, kemampuan berpikir logis dan pola. Spatial ability, kemampuan memahami ruang dan bentuk. Mechanical reasoning, pemahaman kerja mesin dan fisika sederhana. Clerical speed dan akurasi, ketelitian dan kecepatan kerja administrasi, dan language using atau penggunaan bahasa yang benar. Contoh dari kegunaan DAT adalah: pertama, siswa dengan kemampuan numerik tinggi cocok ke akuntansi, teknik, atau sains. Ya. Terus siswa dengan kemampuan verbal baik cocok ke hukum, komunikasi, atau pendidikan. Terus siswa dengan kemampuan spasial kuat cocok ke arsitektur atau desain. Nah, teman-teman sekalian, dari berbagai macam tes minat yang saya paparkan tadi, saya menyimpulkan bahwa dengan demikian tes minat memiliki peran penting dalam membantu individu mencapai kepuasan belajar dan kerja karena pilihan yang diambil lebih sesuai dengan ketertarikan dan potensi yang dimiliki. Itulah teman-teman sekilas paparan materi dari saya, Ibu dosen yang terhormat. Kalau ada hal yang tidak berkenan, penyebutan istilah-istilah di dalam tes minat ini yang tidak tepat, saya mohon maaf, karena itu yang bisa saya sampaikan dan saya berikan kepada teman-teman dan ibu dosen pada hari ini. Sebagai penutup, saya akan memberikan sebuah pantun kepada ibu. Jalan-jalan ke kota Ambon, pulangnya membawa ikan teri. Tes minat jangan dibuat bosan, karena membantu untuk mengenal diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.